Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengindaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 31 ini memperlihatkan bagaimana berat penderitaan yang dihadapi oleh pemazmur, yang sampai membuat tubuh dan jiwanya merana. Tubuhnya semakin lemah karena tangisan dan duka yang berkepanjangan. Penderitaannya juga diperparah lagi ketika sikap kenalannya yang menjauh seakan tidak pernah mengenalnya, sementara orang yang memusuhinya sudah siap untuk mencabut nyawanya. Maka pemazmur menggambarkan dirinya seperti barang yang pecah, yang menggambarkan bahwa betapa hancurnya kehidupannya oleh karena tekanan penderitaan yang dihadapinya. Dalam situasi yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemazmur? Tubuh dan jiwanya sudah merana dan lemah, tidak akan mungkin dapat berbuat bagi dirinya sendiri. Dia yang hanya seorang diri karena tidak ada orang lain yang dapat dia andalkan lagi. Artinya, jika mengandalkan kemampuannya maupun mengandalkan orang lain, mustahil dia akan sanggup mengatasi pergumulannya yang berat itu. Seandainya pemazmur ini adalah orang yang tidak beriman, mungkin dia sudah sakit jiwa atau mungkin dia sudah bunuh diri. Tetapi karena dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, andalan hidupnya hanyalah Tuhan. Di ayat 15 dikatakannya, Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Pemazmur hendak mengungkapkan dalam doanya bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan orang yang memusuhinya. Dalam perjalanan hidup kita sama seperti pemazmur. Terkadang karena beratnya pergumulan itu sampai harus meneteskan air mata. Tidak hanya itu, jika pergumulan itu sudah terbawa kepada pikiran terus, maka akan berdampak juga dengan kesehatan tubuh kita. Seperti yang dialami oleh pemazmur, bahwa jiwa dan tubuhnya yang merana. Saat menghadapi pergumulan, tubuh dan pikiran kita bisa tidak terkendali.
Sebab secara tidak langsung bahwa tubuh kita akan turut merespon yang terjadi dengan pikiran kita. Tubuh kita ini bisa lemah, bukan karena mengerjakan pekerjaan yang berat. Hati dan pikiran kita bisa lelah, bukan karena memikirkan pekerjaan, tetapi karena selalu memikir-mikirkan masalah yang sedang terjadi. Namun dalam batas-batas yang wajar, hal ini adalah sesuatu yang normal, sebagai respon bahwa kita memang manusia yang punya perasaan dan pikiran. Sama juga seperti Yesus sebelum dia ditangkap. Ketika dia berdoa di Taman Getsemane, dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kesedihan Yesus jika dikatakan lagi seperti mau mati rasanya. Tetapi tentunya kesedihan, kesesakan yang kita rasakan karena berbagai pergumulan hidup tidak bisa kita biarkan hanya sampai di situ saja. Jika kita bersedih, pikiran kita yang sudah susah, apa yang harus kita lakukan? Yesus di dalam kesedihannya berdoa. Pemazmur dalam penderitaannya juga berdoa. Sama seperti doa yang diucapkan oleh pemazmur, dan itu juga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti yang dapat kita lihat, kita baca di ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Inilah yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sebanyak apapun air mata yang kita keluarkan, tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah. Seberapa lama pun kita memikir-mikirkan masalah itu, siang, malam, sampai kita tidak bisa tertidur, tetap juga kita tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka pemazmur berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Penyerahan diri kepada Tuhan akan memberikan pengharapan dan kekuatan. Sehingga pemazmur tidak lagi melihat seperti apa besarnya kesusahannya itu. Tetapi dia sekarang melihat betapa besarnya Tuhan itu dibandingkan dengan pergumulannya. Pemazmur memiliki keteguhan iman bahwa dia memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia. Pemazmur percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata, yaitu bahwa Tuhan menilik, memperhatikan, dan Tuhan pasti akan menegakkannya dalam pergumulan yang sedang dihadapinya. Sehingga sekalipun pergumulannya itu terasa sangat berat, namun dia dapat bersorak-sorai dan bersukacita karena mengimani kasih setia Tuhan. Yang bersorak-sorai itu bukan bibir atau tubuhnya, tetapi imannya kepada Tuhan di dalam menghadapi pergumulannya. Tubuh bisa saja lemah, pikiran kita bisa saja terbatas dalam menyelesaikan problem kehidupan, tetapi iman kita harus tetap kuat. Sama seperti yang dihadapi oleh pemazmur, tidak ada yang bisa diandalkannya lagi. Tubuh jiwa yang sudah lemah, orang lain yang tidak menghiraukannya. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang dapat kita andalkan? Bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita, bukan juga orang lain, tetapi hanyalah Tuhan saja. Sebab hidup kita itu ada di tangannya. Dia yang berkuasa melepaskan kita dari beban hidup kita yang berat. Saat ini kita hendak memasuki peringatan masa sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Mazmur 31 ini menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kita. Apa yang dialami oleh pemazmur ini menggambarkan kesengsaraan kita yang telah dihancurkan oleh kuasa dosa. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk keselamatan diri kita. Tidak ada yang dapat kita diperbuat oleh orang lain untuk menyelamatkan kita. Sementara musuh kita si iblis sudah siap untuk menyerang kita. Dosa telah membuat tubuh dan jiwa kita ini merana. Dosa yang mendatangkan duka, tangisan, kesakitan, dan kelemahan di dalam tubuh kita. Tetapi sama seperti pemazmur yang
bersorak-sorai dan bersuka cita karena mengimani ada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Demikian juga dengan kita diajak untuk bersorak-sorai menyambut kasih setia Tuhan. Di Minggu Palmarum ini, kita mengingat Yesus yang memasuki Yerusalem yang disambut dengan sorak-sorai. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, itu artinya bahwa waktunya sudah dekat, bahwa Yesus akan menghadapi penderitaannya dan akan mati di kayu salib. Namun walaupun demikian, sukacita dan sorak-sorai orang-orang yang menyambutnya tidak dapat terbendung seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Merenungkan Mazmur 31 ini di Minggu Palmarum, kita diarahkan untuk merenungkan sikap yang diperlihatkan oleh pemazmur. Bahwa dalam kesengsaraannya, pemazmur percaya bahwa Tuhan tidak akan diam. Tetapi Tuhan menilik, memperhatikan, dan Tuhan menegakkan adalah karena kasih setia Tuhan. Dan inilah yang kita lihat dari peristiwa saat Yesus memasuki Yerusalem. Ini adalah bukti dari kasih setia Tuhan kepada kita. Kasih setia Tuhan bukan kata-kata, bukan harapan yang kosong, tetapi dalam kesengsaraan kita, Tuhan datang menghampiri kita yang ada di dalam penderitaan. Bahkan Dia yang datang untuk menanggung penderitaan kita dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Sehingga di dalam iman kita selayaknya bersorak-sorai dan bersuka cita menyambut keselamatan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan untuk kita renungkan saat ini adalah untuk mengingatkan kita untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini ketika kita sedang menghadapi beban hidup yang berat. Tubuh dan jiwa kita itu dapat melemah. Orang-orang dekat kita bisa menjauhi kita. Namun Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia menilik, Dia memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan bertindak untuk keselamatan kita. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa kasih Tuhan itu nyata dan bekerja di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.